Oke, materi yang selanjutnya adalah materi tentang reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Di sini kita harus memahami sebenarnya apa itu positivisasi. Positivisasi adalah pemberlakuan hukum yang saat ini kita berlakukan. Bagaimana alur cerita hukum Islam yang kemudian menjadi sebuah dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, ataupun bagaimana alur hukum Islam sehingga hukum Islam dijadikan sebuah undang-undang, menjadi kodifikasi perundang-undangan. Nah, di sini saya akan menceritakan secara panjang lebar terkait mengenai hal-hal itu. Oke, sebenarnya kita melangkah ke bagian masuknya hukum Islam ke Indonesia. Sebenarnya kita paham bahwasanya hukum Islam masuk ke Indonesia ataupun orang-orang Islam menguasai Indonesia itu melalui jalur damai ataupun jalur futut. Jalur damai ini dilakukan dengan toleransi, bukan dilakukan melalui cara-cara seperti halnya khalifahan maupun Muawiyah dengan melakukan intervensi ataupun peperangan. Namun Islam masuk ke Indonesia itu berbeda dengan mereka, namun menggunakan jalur damai ataupun jalur futut, sehingga umat-umat non-muslim yang ada di Indonesia menyukai proses penguasaannya. Oleh karena itu mereka sebagai non-muslim berbondong-bondong banyak yang masuk Islam. Di sini namun belum dikatakan bahwa Islam mulai meluas ataupun mulai berkembang. Namun di sini merupakan dasar-dasar munculnya hukum Islam ke dalam Indonesia. Untuk selanjutnya sudah saya jelaskan bagaimana eksistensi ataupun implementasi hukum Islam sampai ke zaman penjajahan. Di sini saya akan melanjutkan dari Orde Lama. Orde Lama, hukum Islam belum mulai berkembang, masih belum diakui secara luas, karena pada saat tahun 1937 hukum tersebut masih terhambat, sehingga mulai ada perbaikan di zaman ini, yaitu Orde Lama. Di Orde Lama ini hukum Islam mulai sedikit ada pengembangan, walaupun belum secara meluas. Meluasnya itu berada di bagian Orde Baru, di mana Orde Baru hukum Islam mulai terbentuk menjadi sebuah positivisasi di undang-undang. Sebagaimana contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang basisnya adalah menjelaskan tentang perkawinan, seluk-beluknya perkara cerai, khulu, dispensasi nikah maupun lain-lainnya. Ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Ataupun yang lainnya, yaitu tentang Undang-Undang Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yang sebelumnya hukum Islam masih tertata belum rapi ataupun tidak rapi, masih menggunakan fikih-fikih yang mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan sebuah kodifikasi yang bernama kompilasi hukum Islam untuk mempermudah positivisasi hukum Islam di Indonesia. Setelah Orde Baru lebih meningkat lagi, yaitu menjadi Orde ataupun era reformasi. Era reformasi ini semakin berkembang lagi hukum Islam. Berkembangnya ditandai dengan amandemen konstitusi ataupun amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen ini menjadikan pengadilan agama yang sebelumnya belum masuk ke konstitusi sekarang menjadi sejajar dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya.
Artinya, kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi pengadilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya. Artinya di sini sangat pesat sekali kemajuan hukum Islam di Indonesia, karena di era reformasi ini pula dibentuk sebuah GPHN ataupun garis haluan negara yang mendasarkan ataupun berpatokan kepada aturan-aturan ataupun hukum Islam. Di sini hukum Islam semakin meluas, semakin diperkuat terkait mengenai kewenangan pengadilan agama maupun kewenangan-kewenangan undang-undang perkawinan yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Kemudian hukum Islam belum menjadi kerana publik ataupun yang sering kita sebut sebagai hukum pidana Islam, karena pada dasarnya hukum pidana kita itu masih menggunakan hukum BW, bergalit Wetboek ataupun hukum Belanda. Karena kita mengetahui dan kita memahami bahwasanya Indonesia itu bukan merupakan negara agama, namun negara yang mayoritasnya Islam, sehingga menurut saya sudah cukup sekali ketika hukum Islam itu diterapkan dalam ranah hukum privat saja, ataupun bahkan bisa menjadi landasan-landasan rekomendasi baru untuk menjadikan hukum pidana yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya nanti akan menuju ke pembahasan yang ketiga terkait mengenai pandangan orientalisme terhadap hukum Islam maupun sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.